Kenapa kakak nggak mau minum obat? Aduh. Kak Arman kan lumpuh. Kok dikasih obat ini? Saya harus cari tahu obat apa ini. Halo, ada apa, Nak? Maaf Pak, saya mengganggu. Tapi saya butuh bantuan Bapak untuk mengecek obat-obatannya Kak Arman. Oke. Cepetan kamu sebut nama obatnya apa? Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Siapa yang kasih izin kamu untuk menggunakan telepon di rumah ini? Hah? Ibu. Telepon siapa kamu barusan? Pak Rizal. Untuk apa? Untuk... Untuk mengirimkan uang ke bapaknya. Kamu kok baik sekali sih sama Fitri? Sampai ngurusin keluarganya segala. Fitri kan sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Dulu dia bekerja sama om dan tante saya belasan tahun. Jadi wajar kalau kita sudah seperti keluarga. Lagian saya maunya Fitri kerasan kerja di tempat kamu. Jadi kamu gak repot. Supaya kamu punya waktu lebih buat saya. Maksud saya, buat menikmati hidup kamu sendiri. Dia nelpon Rizal. Katanya sih urusan pribadi. Tapi aneh ya. Ana itu kan cuma pembantu. Tapi kok sepertinya hubungannya dia sama Rizal tuh sangat dekat sekali ya, Mas? Iya, si Rizal bilang si Fitri itu memang sudah lama kerja sama keluarganya. Jadi wajar saja kalau hubungan mereka jadi dekat. Tapi saya curiga, Mas. Si Fitri itu terlalu cerdas ukurannya untuk seorang pembantu. Yang penting sekarang kamu awasi gerak-geriknya. Kalau ada yang mencurigakan, cepat kamu laporkan sama saya. Ya? Ya. Saya hari ini ada meeting nih, ya? Oke. Ya Allah, lindungilah Dito dari segala penyakit. Berikanlah hikmah dan rahmat-Mu di bulan suci ini, ya Allah. Dengar-dengar si Dito masuk rumah sakit ya? Emangnya bener? Iya, Mai. Nanti siang gue mau besuk Dito, lu mau ikut? Nggak tahu deh. Si Dito emangnya sakit apaan sih? Dokter bilang
kemungkinan Dito menderita kanker otak. Kanker. Tapi itu baru dugaan dokter aja kok, Mai. Belum pasti. Kita doain aja mudah-mudahan dugaan dokter itu salah. Belum ada kabar apa-apa ya dari polisi? Udahlah Lisa, jangan buang-buang waktu. Mungkin perampok itu bisa ketemu. Tapi uangnya tidak akan pernah bisa kembali. Tega benar mencuri THR orang. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Lisa, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Lisa, kamu mau nemenin saya? Saya mau ke wartel, saya mau telepon Mama. Ngasih kabar, takut Mama nungguin uang kiriman dari saya. Aku udah ngejalanin semua tes. Hasilnya besok baru keluar. Gue yakin, Dit. Pasti lo nggak apa-apa. Tenang aja ya. Aku pesimis. Dokter pasti tahu apa yang harus dilakukan. Kalau emang nggak mencurigakan, buat apa harus dites segala? Ingat, Dit, ada yang lebih tahu segalanya. Dokter kan cuma manusia, manusia juga bisa bikin salah. Ya, hanya Allah yang maha tahu. Nih, ini untuk nenangin hati dan pikiran kamu. Kalau kamu lagi suntuk, kamu baca doa aja, ya. Tapi aku nggak ngerti gimana caranya, Rin. Gampang kok. Pokoknya kamu harus konsentrasi saat baca ayat-ayatnya, ya. Sini aku ajarin. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Berikanlah hidayah, berkah, dan rahmat kepada kami sekeluarga, ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan dan limpahkan rezekimu yang baik bagi kami, ya Allah. Dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Siapa lagi yang mau mencoba ilmu saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kok Ana nggak bilang-bilang sama saya sih? Biasanya kan dia selalu terbuka sama kita semua, Mah. Lagian kan sekarang Mama masih perlu perawatan. Kok Ana malah ninggalin Mama sih? Ya, Mama juga nggak mengerti. Akhir-akhir ini memang Ana sedikit berubah. Apalagi setelah mengenal yang namanya Pak Rizal. Ana jadi berubah sikapnya. Berubah gimana sih maksud Mama? Sepertinya agak tertutup dan menyimpan rahasia. Ma, mungkin itu cuma perasaan Mama aja. Tapi kalau Ana kerja di Bogor sih menurut saya aneh juga, Ma. Bu, ada interlokal dari Dan Adria. Ya, Yan, ini Mama. Nasib saya memang sedang apes, Ma. Uang yang saya mau kirim raib di tangan rampok, Ma.
Masya Allah, ya sudahlah. Mungkin bukan rezeki kita. Tapi kan sekarang Ana sudah bekerja. Jadi kamu jangan terlalu banyak berpikir. Jadi kamu juga sudah ringan kan bebannya? Ana sudah telepon, Ma. Belum, Yan. Tapi Mama sudah dapatkan nomor telepon kantornya dari Pak Rizal. Pak Rizal? Baik, Pak. Sama-sama, Pak. PT Bogor Asri, selamat siang. Dari mana ini? Ibu Ananya sedang tidak ada di tempat. Ada yang bisa saya sampaikan? Baik. Selamat siang. Lama amat sih, Yan. Habis nelfon Mama, tadi saya telepon Ana ke kantornya. Kamu udah tahu nomor telepon kantor barunya? Cuma dia nggak ada di tempat. Nanti malam dia pasti telepon saya. Ya, mudah-mudahan sih kamu nggak kecewa lagi, Yan. Nggak kayak tempo hari. Kamu udah nungguin di sofa sampai ketiduran, istri kamu malah lupa telepon kamu. Kenapa muka saya gatal-gatal ya? Seharian saya bersama Rizal. Rizal betul-betul nggak bisa melepaskan saya. Rizal nggak bisa jauh sedikit pun dari saya. Iya, Fa. Tapi kamu harus jaga image. Orang kan taunya kamu itu istrinya Arman. Gimana kalau sampai ketahuan kamu itu ada main sama Rizal? Alah, semua orang juga tahu keadaan suami saya kayak apa. Pasti mereka maklum lah kalau tiba-tiba saya jalan dengan laki-laki lain. Sekarang gini, Tante. Perempuan mana yang mampu bertahan hidup dengan suami yang lumpuh kayak gitu? Fa, Tante perlu uang nih buat nebus obatnya Arman. Udah habis. Berapa? Ada apa, Bu? Apaan nih? Apaan itu? Cepetan buang, jauh-jauh buang! Jadi mah sama, Bu. Kayak cuma mainan. Kurang ajar! Siapa yang berani melakukan ini? Hah? Kamu ya? Ayo aku! Enggak, Bu. Saya nggak berani. Udah buang-buang sana deh! Fa, Tante tahu siapa pelakunya. Siapa? Paling-paling si Fitri. Sejak dia kerja di rumah ini, banyak sekali kan kejadian-kejadian aneh di sini. Ya kan? Fitri! Fitri! Fit? Alhamdulillah. Hampir aja ketahuan. Kamu jangan coba macam-macam sama saya. Saya akan cari tahu siapa pelakunya. Kalau perlu, saya panggil detektif. Atau saya beneran panggil polisi. Fitri! Awas kamu! Awas! Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Akibatnya bisa fatal, tahu? Duduk kamu. Pan ibu suruh saya duduk. Iya, tapi bukan duduk di kursi. Duduk di sana sama yang lainnya. Fitri, sejak kamu kerja di sini, banyak sekali kejadian-kejadian aneh di sini. Suti, kasih lihat ke Fitri laba-laba plastiknya, cepetan. Astagfirullah. Fit, kamu kenapa, Fit? Bu, Fitri semaput, Bu.
bukan Fitri deh, Tante. Buktinya dia juga takut sama mainan karet jijik itu. Sampai semaput segala kan? Kalau bukan Fitri, siapa lagi, Fa? Nggak tahu lah, Tante. Setahu saya, tas saya selalu saya taruh di kamar saya. Masa sih si Fitri berani-berani masuk kamar saya? Dan orang yang saya izinin untuk masuk kamar saya cuman Om dan Tante. Kamu nggak nuduh Tante kan, Fa? Dito, masih ingat Tante? Tante tahu dari mana kalau aku... Tante tahu dari Feli. Feli cerita semuanya tentang Dito. Tante ikut khawatir, Tante ikut prihatin ya. Makasih ya, Tante. Ini ada ramuan tradisional. Keluarga Tante dan teman-teman Tante sudah membuktikan keampuhannya. Kalau diminum secara teratur, pasti akan sembuh. Tapi Tante, ini ramuan apa? Ini rempah-rempah tradisional. Gak ada salahnya kan untuk mencoba? Kalau gitu, permisi Tante pulang dulu ya. Ya Tante, makasih ya Tante. Nyai, gara-gara kamu, teman kamu itu bakal mati. Apa? Dia tidak kuat jadi tumbal kamu. Saya ramalkan, dalam waktu 1 atau 2 minggu lagi, dia akan mati secara pelan-pelan. Tapi Bu Nyai, kalau sampai Dito mati, saya... Kamu bakalan menyesal dan merasa berdosa seumur hidup. Tapi, kamu bisa menolongnya. Suruh dia datang, membawa emas 24 karat seberat 20 gram. Saya akan berusaha menolongnya. Astagfirullahaladzim. Hai, Dit. Hey, Vel. Tadi tante lu datang jengukin gue. Dan dia ngasih ramuan tradisional itu. Lo udah minum ramuan itu? Ya, karena kata tante lu ini bagus buat kesehatan, ya gue coba. Lagian rasanya juga enak kok, nggak pahit-pahit banget. Terus setelah lo minum ramuan itu, perasaan lo gimana? Biasa aja. Dit, ini apaan? Oh, ini tasbih dari Rini. Kata Rini, kalau di saat gue lagi sakit, lagi pusing, atau lagi sedih, gue disuruh berzikir supaya hati gue bisa lebih tenang. Tasbih itu gak bakal mempan melawan kekuatan Bu Nyai. Bahkan Pak Ustadz di pesantren pun gak bisa nyelamatin gue dari Nyai. Masih sibuk ya? Iya, lagi nunggu Joe. Kita mau meeting. Kamu duluan aja. Oke, ntar kamu makan aja duluan ya, nggak usah nungguin saya. Saya lagi ada acara. Ini baru permulaan. Besok-besok, semua milik kamu akan jadi milik saya. Termasuk hati kamu, Adrian. Operasi plastik? Cuma itu satu-satunya cara supaya Surya nggak ngelirik ke cewek lain. Ya kan? Ngapain lo buang duit untuk operasi plastik segala? Kalau cuma untuk ngegait suami lo, pasti ada cara lain yang lebih gampang. Apa?
Iya gimana? Jadi enggak? Hai. Hai. Malam ini aku yang akan traktir kalian semua. Wah, baru dapat THR nih. Mana cukup THR aku buat traktir kalian. Tapi ini jatah dari pacar. Pacar? Enak kan punya pacar, bos? Aku akan menjadi nyonya besar. Dan aku akan meninggalkan kota kecil ini untuk hidup di Jakarta. Hebat kan? Yang bener. Cheers. Alhamdulillahirrabbilalamin. Keuntungan hasil penjualan jamu minggu ini sebesar Rp400.000. Alhamdulillah. Ada tambahan, Mas. Ada sumbangan dari istrinya Mas Surya sebesar 2 juta rupiah. Weh? Sinta? Sinta nyumbang 2 juta? Iya, Mas. Itu belum apa-apa. Aku akan menyumbang lebih dari itu sebagai ungkapan rasa syukur aku pada Allah. Alhamdulillah. Aku hamil. Weh? Hamil? Selamat, Mbak ya. Makasih. Selamat juga, Mas ya. Sebentar lagi Mas akan jadi ayah. Sur, kok tanggapan kamu dingin gitu sih? Sementara semua orang udah ikut bahagia dan ngasih selamat sama kita. Kamunya kok malah diem aja? Aduh, Sen, saya juga... Anak siapa itu? Anak siapa? Apa? Loh, kok apa sih? Saya nggak merasa pernah gitu-gituan sama kamu, Sen. Nggak pernah kayak suami istri bikin gitu-gitu. Nggak ada, nggak pernah. Kamu kok tega sih, Sur? Kamu ngeraguin kehamilan aku. Aduh, Sen, saya juga bingung ini. Aduh, ini semua nggak masuk di akal, Sen. Kenapa bisa? Loh, Sen, dengarkan dulu penjelasan saya, Sen. Sen. Udah deh, Sur, jangan deket-deket aku lagi. Maaf, Sen. Tapi kamu jangan tersinggung dong. Bilang aja terus terang sama saya. Saya nggak akan marah. Saya juga... Saya nggak akan protes deh, pokoknya saya tahu diri kok. Sekalipun anak ini bukan anak kamu nggak akan marah. Ya mau gimana lagi, Sen? Nggak mungkin hal itu bisa terjadi sama kita berdua, Sen. Kasih tahu sama saya. Siapa laki-laki itu, Sen? Siapa bapak dari bayi yang ada dalam kandungan kamu itu, Sen? Kamu. Weh? Kok saya? Bagaimana mungkin, Sen? Masa kamu nggak inget sih, Sur, waktu malam itu kamu lakukan itu sama aku, Sur? Hah? Malam itu? Di dunia ini cuma ada satu wanita yang membuatku jatuh cinta, membuatku terkagum-kagum. Siapa itu, Surya? R.A. Kartini. Ya bukan deng kamu orangnya. Surya, bener? Surya. Malam itu? Iya, kalau kamu nggak ingat mungkin karena kamu terhipnotis sama aku. Hah? Apa? Iya, kamu nggak marah kan, Sur? Saya, Sin. Saya, Sin. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya punya anak juga. Amin ya rabbal alamin. Cihoy. Akhirnya saya sebentar lagi akan menjadi bapak. Sebentar lagi saya akan menjadi ayah. Dan kamu menjadi ibu rumah tangga yang selalu menyayangi anaknya dan menjadi ibu rumah tangga yang selalu setia kepada suaminya yang ganteng ini. Cihoy. Akhirnya taktik gue berhasil. Surya nggak bakalan ninggalin gue karena dia pikir gue sedang mengandung anaknya. Dasar Surya bodoh. Angkat, Kak. Angkat. Iya, lebih tinggi lagi, Kak. Lebih tinggi. Ya. Sekarang tahan ya, Kak ya. Tahan. Kita ulang lagi ya, Kak ya. Oke, pelan-pelan. Angkat, Kak, lebih tinggi.
tinggi. Tahan kak, tahan di situ kak. Jatuh lagi kak, nggak apa-apa. Sekarang kakak coba sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah kak, kakak bisa. Insya Allah, saya akan mengembalikan semua milik kamu yang sudah dirampas oleh Eva. Dan semoga Allah akan memberikan hukuman yang setimpal pada mereka semua. Semua kan ada hikmahnya. Siapa ya yang berani nakut-nakutin ibu? Tahu tuh, iseng banget. Kayak nggak ada kerjaan aja. Tapi saya mau simpen buat anak saya. Jangan serakah dong. Saya kan juga punya anak. Kan ada 2. Kita bagi satu-satu. Gimana? Kamu nggak mau ngalah. Bu, Fit, gimana keadaan suami saya hari ini? Alhamdulillah ibu, sudah banyak kemajuan. Kemajuan apa? Bapak teh sudah mau minum obat sekarang. Bagus. Kamu terusin aja ya kasih Bapak obat. Obat itu sangat penting loh. Tenang aja tuh ibu, pan ada Fitri. Ya udah ya, saya mau siap-siap dulu. Saya ada janji malam ini. Ibu badai ke mana? Ibu mau pergi sama Pak Rizal ya. Titip salam tuh ibu. Bilang ke Pak Rizal, saya teh betah kerja di sini, betah ibu. Udah. Bawel amat sih jadi orang. Eva, mau kemana lagi? Diundang Rizal ke rumahnya. Seharian ini kamu berduaan saja terus sama si Rizal. Apa nggak bosan? Bukan saya sih yang pengen berdua-duaan, tapi Rizal. Sekarang Rizal dan saya udah nggak bisa dipisahin lagi. Lihat deh Om. Ini dikasih Rizal. Sekarang semua yang saya inginkan pasti dipenuhin sama Rizal. Saya pergi dulu ya. Sementara kamu terlena sama si Rizal, saya akan bereskan semua urusan saya di perusahaan. Dan saya akan segera angkat kaki begitu saya mendapatkan bagian saya di perusahaan itu. Selamat malam. Malam. Kamu apa-apaan sih, Zal? Di mata saya, kamu adalah putri impian. Ayo masuk. Kamu terusin aja ya. Saya akan membuat kamu bahagia malam ini. Wow. Umi! Ya! Besok masak sayur lodeh ya buat buka. Kenapa mesti sayur lodeh? Kenapa nggak sayur asem, sayur kangkung, apa capcay? Soalnya kan besok Kana pulang. Kana kan paling doyan sayur lodeh. Emang bener? Besok nih Ana mau pulang? Kan kata Kana setiap akhir pekan Kana bakalan pulang. Besok kan hari Minggu, Mi. Ya pasti Umi masakin sayur lodeh. Bu, minum obat ya.
Tino. Ini. Terima kasih ya. Karena bilang Tino harus ngerawat ibu waktu Kana nggak ada. Dulu saya menghina dan memfitnah anak yang tidak berdosa ini. Tapi sekarang dialah yang mengurus saya. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya di masa lalu. Barangkali semua cobaan ini adalah hukuman buat saya atas semua perbuatan jahat saya di masa lalu. Bu. Tunggu, Bu. Ada apa, Tin? Ibu belum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam yang berkesan ini. Cheers. Maaf. Nggak apa-apa. Biar saya bersihin aja deh nodanya ya. Saya antarkan kamu ke kamar mandi ya. Van, tas kamu. Makasih. Satu, dua. Ada apa? Ular. Itu ular berbisa, Pak. Bahaya. Pak, ayo kita ke depan. Apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini, Mas, belum apa-apa jika dibandingkan apa yang sudah didapat sama si Eva itu. Saya tahu. Kamu tenang saja. Sekarang saya makin bebas melakukan apa saja di kantor. Sekarang Eva kan sudah sibuk sama si Rizal. Kita harus bergerak cepat sekarang, Mas. Jangan sampai semuanya nanti habis dimakan oleh si Eva. Akhirnya kita nggak akan dapat apa-apa dong nantinya. Iya, saya tahu apa yang akan saya lakukan, Vin. Satu hal lagi, Mas. Saya takut mendengar niat Eva yang mau membunuh Arman. Pokoknya saya tidak mau terlibat, Mas. Saya hanya ingin jadi orang kaya, bukan jadi pembunuh. Ya, tapi sebelum hal itu terjadi, kita harus bereskan semuanya. Lalu kita angkat kaki dari sini. Biar si Eva itu sendiri yang menghadapi masalahnya dengan Arman. Tenang, Pak. Semuanya sudah diatasin kok. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarin. Saya akan cari tahu siapa pelakunya. Maksud kamu? Belakangan ini banyak hal yang aneh-aneh terjadi sama saya, Zal. Mulanya mereka masukin ular, terus laba-laba plastik, dan teror ini makin lama makin serius. Masa ada ular beneran di tas saya, Zal? Mereka siapa? Saya nggak tahu, tapi saya akan cari tahu siapa orangnya. Siapapun orangnya, pasti dia punya motivasi untuk mencelakakan kamu, Fa. Maksud kamu? Ada dua motivasi utama yang membuat orang berbuat nekat. Pertama, karena dendam. Dan yang kedua, karena uang. Kamu orang yang baik. Saya rasa nggak ada yang benci atau dendam sama kamu. Saya yakin pelakunya adalah orang yang menginginkan uang kamu. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, mereka akan menguasai uang kamu. Karena itu mereka nekat untuk mencelakakan kamu. Setahu saya, tas saya selalu saya taruh di kamar saya. Dan orang yang saya izinin untuk masuk kamar saya cuma Om dan Tante. Astaga. Kalau saya mati, berarti Om Hashim dan Tante Vina lah yang akan menguasai semua milik saya. Tidak salah lagi. Mereka lah yang melakukan semua ini untuk menyingkirkan saya. Rizal bukan orang bodoh. Apa yang dikatakannya benar. Mereka yang ingin mencelakakan saya pasti menginginkan harta saya.
Dan kalau saya meninggal, Tante Vina dan Masin lah yang akan memiliki semuanya. Mulai sekarang, saya harus mengawasi semua gerak-gerik mereka. Selamat pagi. Good morning, selamat pagi. Yang giginya kuning pasti belum mandi. Itu apaan, Sur? Putih-putih ya susu lah. Ayo, minum dulu. Susu ini bagus sekali loh, sehat sekali untuk ibu-ibu hamil. Nah, kebutuhan gizinya cukup dan penuh kalsium. Bagus untuk bayi kita nanti, supaya anak kita nanti punya tulang yang sehat dan kuat seperti bapaknya. Ayo diminum. Kenapa? Nggak enak ya? Kaki aku, Sur. Aduh. Kaki, kenapa kaki? Kaki aku kram, Sur. Kram? Saya pijitin ya sayang ya. Sayang. Iya, lumayan, Sur. Aduh, sebelah lagi, Sur. Yang sebelah. Lo kok bisa gantian sih kramnya? Aduh. Enak? Lumayan, Sur. Terus. Mana lagi? Cuma kaki sih yang kram, nggak yang bagian lain nggak ada yang kram. Sebentar lagi gue bakal punya anak, jadi bapak, bakal menjadi keluarga bahagia yang utuh, punya istri, punya anak. Surya! Sur! Yoha, Mami. I'm coming, Mami. Ada apa sih, Mami? Kamu panggil aku apa? Mami, kan kamu sebentar lagi bakal jadi ibu. Jadi harus membiasakan diri dipanggil Mami, Mama, Ibu, Bunda, atau mau dipanggil apa kamu? Surya, kamu tuh apa-apaan sih? Sur, aku lapar nih. Oh, don't worry. Saya sudah siapkan makan siang buat kamu, sayang. Kamu masak apa? Saya masak tempe bacem dan sayur bayam. Tempe mengandung protein tertinggi dan sayur bayam mengandung zat besi yang sangat tinggi. Jadi cocok sekali untuk memenuhi gizi kebutuhan sang ibu dan sang bayi. Enggak, Sur. Aku nggak mau. Aku mau makan hamburger, kentang goreng, terus sama ayam goreng. Cepet ya, Sur. Kamu mau hamburger, kentang goreng sama ayam goreng? Kamu ngidam atau maruk sih? Surya. Iya. Aku lapar. Kamu gak kasihan sama bayinya? Bayinya juga lapar. Oke, tunggu ya sayang ya. Rasain lo. Sur, mau kemana lu? Ikut gua fitness deh. Sorry Dori Strawberry, gua nggak bisa. Gua buru-buru mesti beli pesanan istri gua yang lagi ngidam. Ngidam? Yoha, Sinta hamil. Sebentar lagi gua bakal jadi bapak. Hah? Sinta hamil? Kok bisa? Gua gak ngapa-ngapain, Sur, bener. Hah? Hamil sama siapa? Ya sama gua lah. Emangnya sama kucing? Sembarangan lo bilang. Gini-gini gua juga bisa bikin Sinta hamil, tahu? Setahu gua, perkawinan lu sama Sinta tuh gak harmonis. Yang ada berantem, yang ada main akal-akalan. Kok Sinta malah bisa hamil sih? Ya bisa dibikin makanya. Gimana sih? Kak, saya pamit dulu ya, Kak. Besok Senin saya balik lagi. Ana. Jangan khawatir, Kak. Saya pasti akan balik. Ya. Mama. Alhamdulillah, Mama baik-baik aja. Nanti saya sampaikan salam Kakak untuk Mama. Ya. Assalamualaikum. Iya ya, aneh juga ya. Surya nggak bisa datang. Dia lagi nemenin istrinya yang lagi ngidam. Kayaknya ada yang mencurigakan deh, Ted. Mencurigakan? Jadi waktu itu gue lagi pergi sama Surya. Nah dia tuh agak-agak mabok gitu, Ted. Terus udah gitu dia cerita sama gue soal rumah tangganya. Kok bisa ya Sinta bisa hamil? Apa jangan-jangan Sinta hamil juga cuma sandiwara juga? Nggak tahu.
Ibu, saya mau izin cuti. Mau kemana kamu? Lah, Pak Rizal belum bilang sama Ibu. Saya teh kalau tiap minggu cuti, Ibu. Rizal nggak pernah bilang apa-apa sama saya. Abah teh nggak sekolot, Ibu. Kudu sering ditengokin. Lamun teh jadi pikiran. Mana saya teh perempuan hiji-hijina. Udah ya. Kamu nyerocos kayak kereta api, tahu? Maaf, Ibu. Punten. Fitri, Bapak, kumaha damang? baik. Kamu mau kemana? Fitri bilang tiap minggu dia mesti nengokin bapaknya di kampung. Oh iya. Saya belum cerita soal ini sama kamu ya? Belum? Sorry, saya lupa. Tapi kamu nggak keberatan kan? Enggak sih. Tentu aja saya nggak keberatan. Saya ngerti kok. Lagian juga saya tahu Fitri pasti capek. Dia perlu banyak istirahat. Ya kan, Fit? Saya tahu kok ngurusin Arman pasti sangat melelahkan. Permios, ganti baju hala. Mami, halo, coba lihat siapa yang datang nih. Halo calon ibu. Kamu. Selamat ya Sinta, semoga kehamilan kamu lancar. Makasih. Terima kasih loh bunganya. Harum. Kebetulan aku punya kenalan dokter kandungan. Ini kartu namanya. Nih. Maksudnya periksa gratis? Dokter itu teman baik aku. Aku udah bilang kalau kalian mau ke sana. Pokoknya biayanya semua aku yang nanggung. Waduh, Rik, jadi ndak enak loh. Merepotin. Iya, kita mampu biayanya sendiri. Nggak perlu sumbangan dari kamu. Cinta, ini bukan sumbangan. Surya kan teman baik aku. Jadi aku pengen lakuin sesuatu buat Surya. Ya kan? Hei. Zal, apa sih yang kamu kagumin dari saya? Saya kagum karena kesabaran dan ketabahan kamu menghadapi masalah dalam kehidupan kamu. Menghadapi suami kamu yang lumpuh, mengurus perusahaan suami kamu. Cuma wanita yang sabar dan tabah yang bisa menjalani itu semua. Selama ini, saya selalu coba untuk bertahan. Tapi, saya nggak tahu sampai kapan saya harus bertahan. Tapi sejak saya kenal kamu, saya merasa hidup saya lebih berarti. Dan beban saya terasa lebih ringan. Ular! Ular! Itu Sultan! Apaan tuh? Ular plastik lagi? Bukan! Itu bukan ular plastik. Lihat sendiri dong, Tante. Itu ular beneran. Kok kamu melototin Tante begitu, Fa? Ini sudah keterlaluan. Ini bisa fatal akibatnya. Bagaimana kalau Eva dipatuk ular? Loh, kalian berdua ini kok malah marah-marah sama Tante? Tante ini kan nggak tahu apa-apa. Udah, Pak. Tenang, Pak ya. Kita masuk ke dalam. Tante, tolong buatin air putih buat Eva ya. Eva. Laganya udah kayak bos aja. Di kantor kamu boleh jadi bos. Tapi di sini sok merintah-merintah yang punya rumah lagi. Semua kan ada hikmahnya. Saya serius, Pak. Ini nggak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kamu harus lidikin dan cari tahu siapa pelakunya. Dan ulah mereka harus dihentikan. Ini sudah jelas. Dilakukan untuk mencelakakan kamu, Pak. Ini teror namanya. Terus terang, saya curiga sama Om dan Tante saya. Sebetulnya, saya juga mau mengatakan hal yang sama ke kamu. Tapi saya nggak enak. Saya takut kamu salah paham kalau saya menuduh Om dan Tante kamu. Jadi kamu juga ngira
kalau Om dan Tante saya yang ngerjain semua ini? Ya, kalau kamu celaka, siapa lagi yang akan mengambil keuntungan? Mereka kan? Jadi apa yang harus saya lakukan dong, Zal? Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya sendirian, Zal. Arman nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa melindungi saya, Zal. Saya akan menyuruh Fitri untuk jagain kamu, Fa. Fitri? Iya, saya tahu siapa dia. Dan dialah satu-satunya orang yang bisa dipercaya di rumah ini. Dan kamu bisa nyuruh dia untuk mengawasi Om dan Tante kamu selama kamu nggak di rumah.